Ini boleh diambil dari bukti karya atau dari unggah dokumen. Contoh saya ambil dari unggah dokumen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Teriring salam dari saya dan doa dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang pendidik sekaligus menjadi agen perubahan terhadap perilaku peserta didik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengisian dokumen persiapan observasi kelas yang berada di pengelolaan kinerja PMM. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang kita sudah menginjak bulan Februari Bapak Ibu ya. Bulan Februari, bulan dimana kita sudah masuk ke tahapan pengelolaan kinerja, yaitu tahapan observasi kelas. Nah, langkah-langkahnya kita akan mulai saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, pencarian dulu di Google. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita mulai buka Google, mau dari browser atau dari Mozilla, nggak apa-apa ya. Karena saya sudah disematkan dari awal, jadi kita tinggal klik saja PMM. Kalau Bapak Ibu belum, jadi Bapak Ibu tinggal search saja di pencarian PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilan PMM, dan karena kita akan melaksanakan persiapan observasi kelas, jadi kita langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Oke. Nah, ya, tampilannya seperti ini. Ini beranda pengelolaan kinerja guru. Pengelolaan kinerja guru ini dilakukan 1 tahun 2 kali, dan kali ini kita akan memasuki periode pertama, yaitu mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan berandanya. Di sini ada, di beranda ini ada observasi praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, di mana ini nanti dokumennya dikumpulkan, dan nanti juga ada dokumen-dokumen lain, dan yang yang jangan terlupakan juga, ini adalah lini masa atau alur pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah memasuki bulan ini, bulan Februari, di mana di bulan ini kita semua sedang melakukan persiapan observasi kelas. Nah, apa saja yang dilakukan di bulan sekarang ini, atau apa saja yang dilakukan kita pada tahapan persiapan observasi kelas? Yaitu kita melakukan diskusi dengan atasan kita, dengan kepala sekolah kita masing-masing, untuk mendiskusikan kapan akan dilakukan observasi kelas. Nah, jadi kita berdiskusi bersama kepala sekolah untuk menyetujui kapan akan dilakukannya observasi kelas. Dan ketika sudah dilakukan, maka kita akan masuk ke periode berikutnya, yaitu periode observasi kelas. Nah, periode observasi kelas di lini masa yang sudah ditentukan oleh PMM, yaitu pada bulan Maret. Dan nanti berikutnya pelaksanaan tindak lanjut pada bulan April Mei, dan nanti refleksi penilaian pada bulan Juni.
Untuk pelaksanaan observasi kelas ketika memang di satuan pendidikan disepakati antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, jadi pelaksanaannya disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, ketika kita sudah melihat ini alurnya, baik kita kembali lagi ke atas ya, ke sini. Observasi praktek kinerja. Nah, terlebih dahulu kita akan cek langkah-langkah observasi. Kita klik. Nah, di sini tampilannya pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, Bapak Ibu, di sini ada praktek kinerja. Di sini kita atau saya akan melaksanakan penerapan disiplin positif. Kenapa yang tampil di sini disiplin positif? Karena ini sesuai dengan instrumen yang kita ambil waktu pelaksanaan RHK. Jadi waktu itu ada instrumen yang diarahkan dan kebetulan saya memilihnya ini. Ya, dari beberapa instrumen saya memilih ini, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada indikator atau bagaimana sih gitu, atau apa sih tujuan penerapan disiplin positif? Nah, di sini ada penjelasan bahwa observasi, yaitu observasi disiplin positif ini, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, jadi penerapan disiplin yang kita lakukan itu dianggap berhasil apabila kita memenuhi indikator yang disebutkan di sini. Ya, oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di bawah ini, di sini ada tampilan. Ini kita scroll ke bawah, ini ada pelaksanaan observasi. Nah, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat bahwa ini gemboknya sudah terbuka. Kenapa gemboknya terbuka sedangkan ini masih tertutup? Gemboknya sudah terbuka karena memang kita akan melakukan dan sudah diperintahkan untuk melakukan ini. Melakukan apa? Ini isi dokumen persiapan. Salah satunya diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan observasi. Nah, nanti ketika ini sudah dilakukan, sudah selesai, nanti kita menuju ke sini, menunggu atasan melakukan observasi. Ketika atasan sudah mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal, maka gembok ini terbuka dan begitu pun seterusnya. Di sini ada isi dokumen tindak lanjut. Terus juga ini ada tahapan tindak lanjut observasi, dan terakhir isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ketika sudah selesai sampai sini, maka selesai kegiatan observasi kita. Begitu Bapak Ibu ya, sedikit gambaran tahapan pelaksanaan pengelolaan kinerja. Baik, kita mulai saja ke sini ya. Kita cek dulu, cek rubrik observasi. Nah, ini di sini ada rubrik observasi kelas. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, perencanaan yang waktu itu kita pilih. Penerapan disiplin positif. Ya, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, fokus perilaku yang diobservasi apa saja? Pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Fokus yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, fokusnya guru memfasilitasi peserta didik
menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Kita perlu melihat, membaca, dan memahami. Di sini ada perilaku yang dianjurkan. Jadi ini kan fokus perilaku, terus nanti perilaku yang dianjurkannya seperti apa. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Salah satu perilaku dari ini. Terus yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, ini perilaku-perilaku yang dianjurkan. Dan di samping perilaku yang dianjurkan ada juga perilaku yang perlu kita hindari. Di sini perilaku yang dihindari, contoh, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Itu tidak boleh atau harus kita hindari. 2. Guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. 3. Guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, ini yang sebelah sini, ini adalah perilaku-perilaku yang seharusnya kita hindari atau jangan dilakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dibaca, dipahami. Setelah kita membaca, oke, tinggal klik saja saya mengerti. Nah, itu ya, tadi kita sudah melihat cek rubrik observasi. Baik. Mari kita mulai ke sini. Isi dokumen persiapan. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, ini dokumen persiapan. Ini tampilannya sudah seperti ini ya, sudah terbuka. Nah, di sini ada 3 langkah. Langkah-langkah persiapan observasi. Nih, yang pertama, diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Berikutnya, bersiap untuk observasi. Ini nanti pada pelaksanaan ini kita ngisi formulir diskusi persiapan. Dan selanjutnya observasi berlangsung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tetap semangat dan semoga lancar. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan isi diskusi persiapan. Ya, isi formulir diskusi persiapan. Oke. Kita mulai ke bawah ke sini. Di sini ada pertanyaan ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Di sini ada 3 pilihan. 1, 2, dan 3. Ini boleh 3-3-nya dipilih atau 2 dipilih atau boleh saja 1. Ya, contoh saya akan memilih 1 saja yang ini. Kita checklist. Lanjut ke bawah. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi ini upaya kita untuk mempelajari target perilaku. Itu ini target perilaku kita. Upayanya apa saja? Ya, di sini ditulis bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, bisa juga mengadakan wawancara dengan siswa untuk mengetahui perilaku mereka, bisa juga dengan mengecek kehadiran siswa atau bisa juga menyiapkan buku perkembangan perilaku murid. Menyiapkan buku perkembangan perilaku murid. Ya, dan yang lainnya. Ini silahkan diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketika ini sudah diisi,
Nah, kita langsung ke bawah. Nah, ini jadwal observasi. Di sini ada jadwal observasi. Diskusikan dulu dengan atasan. Nah, kebetulan saya sudah berdiskusi dan tanggal yang dipilih, klik ini tanggal 6 Maret. Contoh, atau nanti kita jatuhnya tanggal 5 Maret. Tinggal diklik di sini 5 Maret ya. Oke. Tanggal 6 Maret, simpan. Selanjutnya ini jenjang. Jenjang dipilih apakah SD atau kebetulan karena saya SMP maka saya pilih SMP. Berikutnya kelas. Karena saya mengajar di kelas 9 jadi saya pilih kelas 9. Dan selanjutnya ini isi mata pelajaran. Pelajaran pendidikan agama pendidikan agama Islam. Pilih oke. Lanjut ke sini, catatan. Ini opsional ya Bapak Ibu. Kalau diisi mangga, tidak pun tidak apa-apa. Contoh saya diisi dengan pelaksanaan observasi jam ketiga. Jam ketiga sampai jam keempat contohnya kelas 9A. Nah itu ya. Oke, kalau sudah ini langsung ke bawah, scroll ke bawah, unggah dokumen. Ini pun opsional, artinya Bapak Ibu boleh memilih dokumen, boleh memilih juga modul ajar, dan boleh memilih perangkat assessment. Nah kebetulan saya memilih RPP penyembelihan hewan dalam Islam. Oke, contoh. Nah, ini caranya seperti apa ngunggahnya di sini. Ini boleh diambil dari bukti karya atau dari unggah dokumen. Contoh saya ambil dari unggah dokumen. Nah, sini RPP saya ngambil ini. Klik oke. Nih, sudah tersimpan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini dan kita lihat lagi, kalau semuanya sudah yakin, sudah terisi, boleh kita kumpulkan. Klik kumpulkan atau ketika kita akan menyimpan dan melihat lagi di kemudian hari, boleh simpan dulu ya. Simpan draft. Simpan dan keluar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan berhasil disimpan. Nah, jadi apa yang kita tulis tadi sudah berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu itu pengisian formulir persiapan observasi. Jadi kita barusan sudah melaksanakan di sini ya. Kita melaksanakan observasi dan kita sudah mengisi formulir persiapan observasi. Terus apa yang akan kita lakukan setelah dikumpulkan? Jadi nanti kita siap-siap menunggu atasan melakukan observasi. Ketika sudah dilakukan observasi, maka gembok ini pun terbuka dan kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas nanti saya sematkan di deskripsi, ada link khusus untuk pertanyaan mengenai ini. Nanti saya sematkan link pengelolaan kinerja jika Bapak Ibu masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin lebih dipelajari. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.